Halo, gue YouTuber Kepo. Kali ini gue bakal ngebahas 6 YouTuber cilik Indonesia. Jadi YouTuber cilik ini yang usianya di bawah 13 tahun. Oke, kita langsung masuk ke list pertama, yaitu Gaming Fit. Jadi Gaming Fit ini YouTuber gaming, udah kelihatan ya dari namanya juga. Dan dia sebenarnya bukan cuma gaming sih, ada vlog juga, kita bisa lihat. Dan inilah adalah Gaming Fit, bulat-bulat menggemaskan. Lucu ya mukanya. Mukanya lucu sih. Oke, kita langsung lihat ke about-nya. Nama aslinya adalah M. Fahrul Asmi, umurnya 12 tahun. Hobinya main game dan makan. 12 tahun berarti kelas 6 SD lah ya, kelas 6 SD. Dan kita lihat sedikit videonya. Yo, what's up, my friend? Yo, what's up my friend? My friend, my friend. Itu ngingetin gue sama Laurentius Rando. Bener gak sih? Ya betul kan? Dia kayaknya Gazelion deh. Kelihatan banget dia Gazelion. Dan terinspirasi dari Laurentius Rando. Makanya awalnya sama. Hey, what's up my friend? Sama banget ya. Ih, ini cewek lucu juga ya. Bapak-bapak gimana gitu deh, Indofitgam terlucu. Ah, inilah salah satu kekurangan gue. Lagi nge-review Gaming Fit malah ngelihat cewek langsung salah fokus. Gue suka salah fokus emang kalau sama cewek. Oke, lanjut ke Gaming Fit. Dan salah satu yang gue kurang suka tuh, dia suka ngomong kasar ya. Kalian lihat di deskripsinya, dia ngomong anjing lag banget katanya. Usianya baru 12 tahun tapi di deskripsi YouTube dia ngetik bahasa kebun binatang. Ya usia masih kecil tapi kenapa ya kayak bangga gitu ngomong di YouTube, terus di-share ke orang-orang semua baca. Ngomong kasar itu nggak gaya ya, nggak keren sebenarnya. Ya sangat disayangkan sih. Ini salah satu alasan kenapa YouTube membatasi umur. Jadi 18 tahun ke atas sebenarnya yang boleh secara resmi ya nge-YouTube. Yang di bawah itu sebenarnya boleh, tapi harus ada bimbingan orang tua. Seperti ini 12 tahun jelas ini nggak ada bimbingan orang tua ya. Kalau nggak mungkin di deskripsinya dia ngomong kasar gitu. Ngomong anjing kayak gini. Makasih sudah mampir, jangan lupa subscribe, komen, jangan kemana-mana. Stay tune di channel gua dan tunggu video selanjutnya. Ini dikoreksi ya, stay tune sebenarnya stay tune. STAYTUNE. Stay tune. Bahasa Inggrisnya salah. Oke, kita lihat komen-komennya. Laptop cacat, nggak mungkin Intel i5 kayak gitu, pembohong bangke. Setelah baca semua komen, bagus ini adek, dikomentari apa aja dia nanggapinnya tenang dan santai. Ya itu salah satu kelebihannya berarti ya. Walaupun banyak hater yang ngomong-ngomong kasar tapi dia tetap santai. Kayak di pantai. Intel i5 mana ada masih lag, omongan juga dijaga dek, umur masih kecil itu ngomongannya kasar banget. Ya goblok, nulis judul aja salah, nge-lag. Sini buy one sama gua jing. Ini pasti anak kecil juga sih. Pasti sesama anak kecil, paling usianya 10-12 juga ini. Gue yakin. Gue gak tahu kenapa anak kecil sekarang kok doyan banget ya ngomong kasar ya. Sayang banget sih. Ya itulah. Ya sangat disayangkan sih kalau banyak anak yang masih di bawah umur tapi ngomongannya kebun binatang ya. Kita sebagai orang dewasa cuma bisa mengingatkan saja sebenarnya sih. Karena sayang banget gitu anak kecil, seharusnya bahasanya juga ya disesuaikan lah dengan anak kecil juga. Gua aja jarang ngomong kasar sebenarnya. Sangat jarang bisa dibilang, gua di kehidupan nyata juga sangat jarang. Itu tergantung kebiasaan sebenarnya ya. Tapi kalau dari kecil lu udah dibiasain ngomong kasar gini, nanti pas udah gedenya juga nggak akan jauh gitu. Ya mudah-mudahan bisa berubah lah, jangan ada kata-kata kasar lagi di videonya, apalagi yang banyak yang nonton anak kecil juga. Oke, dan kita masuk ke list kedua yaitu Yosafat Film Production. Jadi kalian bisa lihat dari namanya juga Last 2 Production, pasti dia terinspirasi dari Last Day Production ya. Dan kemudian filmmaker kayaknya terinspirasi juga dari Agung Hapsah. YouTuber Desginer filmmaker, dan Desginer ini G sama I nya kebalik, jadi seharusnya desainer. Ya namanya juga anak kecil, jadi kalau ada panutan dia misalnya apa Agung Hapsah, Last Day Production, atau seperti tadi Laurentius Rando ya, langsung ngikutin gitu. Itu udah kebiasaan anak kecil sih, dia mengikuti yang dia suka gitu. Dan kita bisa lihat isi
channelnya ada vlog, time lapse, kemudian tutorial quick change, 5 tips sukses jadi YouTuber. Dan view-nya gede-gede juga ya, 6.000, 15.000, 13.000. Tapi sayangnya walaupun view gede-gede, sebenarnya dia itu banyak yang ngebully gitu. Kalian bisa lihat cara jadi YouTuber, 156 like-nya dan dislike-nya 2000. Kita lihat sebentar videonya. Rising up. Haising-am itu kayaknya dari Eno Bening deh. Haising-ham. Hai Singham, gua Eno Bener gak sih? Ya mungkin dia juga ngikutin Eno Bening ya kata-kata awalnya. Mungkin itu juga gue juga gak tahu. Oh dia Haising up. Sebenarnya Haising-ham. Haising up. Haising up. Kalau Eno Bening kan Haising-ham. Nah video ini adalah tips bagaimana jadi YouTuber. Pak aku pengen jadi YouTuber tapi aku kekurangan satu alat yaitu editing. Beli di mana sih Pak? Please jawab Pak, aku mau jadi YouTuber kayak Bapak. Kayaknya sarkas deh. Ada komen dari Minio juga nih. Harus masih mendalami ilmu sebelum share ya Dek, katanya. Keep it coming, katanya. Kamera, edit, dan tempat maksiat, sacralization. Sebenarnya kalau ke anak kecil jangan ngomong tempat maksiat ya, nggak baik gitu. Mau bahas jadi YouTuber harus 17 plus PA, bego lu goblok udah jelek kayak tai. Ini anak kecil juga sih. Nah inilah dia kenapa anak kecil sekarang kok ngomongnya begini gitu, kayak tai. Aduh. Eno Bening mana Eno Bening kan? Si VNGNC ya. Eno Bening mana Eno Bening? VNGNC oke. Harus mempunyai kamera, videonya kayaknya nggak pakai kamera, paling kamera handphone kualitasnya 240p lagi. Kenapa Eno Bening jadi kecil? Kenapa Eno Bening jadi kecil? Good job Eno Bening, investor sejati. Hi sing up, he said. Check Eno Bening, he said. Well play. Jangan dibully dong teman-teman, at least dia ada kemauan untuk buat video ya. Walaupun seharusnya dia belajar, bukan malah buat kayak begini, hasilnya bisa dibilang bad. Setidaknya dia tidak kayak anak-anak lain hanya bermalas-malasan di luar sana. Cuma saran, gue nggak nge-head siapapun. Jadi ya benar sih, harusnya dia belajar ya. Kalau dia tuh kayak ibaratnya dia menganggap dirinya pro gitu, si Yosafat ini, dan mengajarkan ke orang lain. Sebenarnya sih dia belum waktunya gitu untuk mengajarkan ke orang lain karena dia juga masih pemula, masih anak kecil. Jadi seharusnya dia belajar dulu atau meminta saran di YouTube. Jadi bukan bertingkah seolah-olah gua pro dan gua bakal ngajarin kalian dengan tips and trick atau cara menjadi YouTuber misalnya, atau cara sukses menjadi YouTuber. Kita bisa lihat di sini kan. Dia ada bilang mana ya tadi? 5 tips sukses jadi YouTuber nih. Jadi ya bisa dibilang dia juga masih belum sukses jadi YouTuber, dia juga masih kecil, masih banyak belajar, tapi dia udah ngasih tips sukses gitu. Ibaratnya kalau lo mau ngasih tips sukses ya harus jadi sukses dulu. Contohnya seperti Agung Hapsa, Last Day Production itu udah, jadi udah pantas ya buat ngasih tips sukses sebenarnya. Jadi ada buktinya gitu, gue udah sukses, jadi gue kalau ngasih tips ya pasti jitu gitulah, seperti itu. Makanya dia dapat banyak bulian tuh karena hal itu 2071. Trailernya ini Last Day Production. Saat ini kami telah membuat channel yang bernama 17.000 view dan dislike-nya banyak 809. Kita bisa lihat kan Parade selamat. Ansap lah, arogan nih anak, makin lama udah banyak yang support malah jadi sombong. Pas sub sedikit minta dikasihanin, sama aja lu nggak mau ada subscriber. Ya begitulah anak-anak katanya. Jadi mungkin dia view-nya udah banyak, subscriber-nya juga udah 1.800, jadi agak tinggi hati ya. Namanya anak-anak. Jadi kita sebagai orang dewasa jangan ngebully juga, dan juga jangan terlalu nge-support atau memuji banget gitu. Nanti anak itu jadi arogan, tapi kalau dibully juga dia jadi down gitu. Jadi kita pilih yang tengah-tengah aja supaya nggak seperti ini. Sombong betul katanya. Bocah ini malah semakin lama semakin sombong setelah followers dan sub tembus 1.500 lebih. Filmmaker ngikutin Agung Hapsa aja bangga. Tapi Dek, apa ini ya?
sok-sokan handal bikin channel baru mau ngikutin Agung Hapsa ya, bocah udah disupport malah tambah sombong, kan banyak yang bilang dia sombong katanya. Entah kenapa gue kesel parah nonton video ini. Ya jadi banyak yang komen negatif katanya setelah disupport malah jadi sombong. Kalau dibully juga kasihan ya anak-anak, jadi serba salah deh. Oke lah, gue nggak mau bahas Yosafat lagi, udah kelamaan juga ini. Kita langsung lanjut ke yang ketiga, yaitu Pharmacia Art Clip. Kalian bisa lihat di ininya, thumbnailnya ada ini ya, Minyo. Ini tuh, oh ini yang dari Google itu loh, siapa sih namanya, lupa, cewek kacamata ini tuh. Dan ini Kevin Anggara. Pharmacia Art Clip, tutorial cara membuat strawberry cream slime, vlog nonton Final Fantasy Kingsglaive. Bertemu Kevin Anggara, Minyo, Eno Bening. Dia mainin game juga ya. Segalanya minum susu bohlam, Pokemon Go vlog. Lucu nih anak, Pokemon Go vlog. Nah ini sebenarnya channel ini lebih cocok buat anak-anak, karena ya ini anak-anak kecil banget gitu. Jangan sampai jadi anak-anak tapi kontennya isinya dewasa, ngomong kasar atau hal-hal apa yang lebih dewasa gitu. Lo anak kecil ya anak kecil aja gitu, jangan memaksakan diri menjadi terlihat seperti dewasa. Seperti contohnya Pharmacia Art Clip ini, oke lah, dia bisa dibilang sesuai dengan umurnya gitu isi channelnya. Kita cek langsung ke Aska Corbuzier. Aska Corbuzier ini udah jelas anaknya dari Deddy Corbuzier ya. Kalian juga pasti udah tahu. Subscribernya 54.000. Dan kita bisa lihat isinya, dia ada Office 360 VR Tour, Story of My Life book. Oh dia juga punya buku ya, soalnya gue pernah sempat baca sih sedikit bukunya. How to Sleep Fast katanya. Bimbo Soul Challenge with papahnya ya. Pass it until the... Dia bahasa Inggrisnya emang diajarinnya bahasa Inggris mulu ya sama si Deddy Corbuzier, jadi bahasa Inggrisnya bagus banget. Shopping with Kak Cika, Story of Broken Home Kid, my Instagram, I love you dad. Parkour Master, oh ya ini sama Volan. Deddy Corbuzier ini kalau kalian lihat atau kita lihat juga, walaupun dia mendidiknya cukup tegas ya, disiplin gitu, tapi dia sayang banget kelihatan sama Aska ini. Ya itu yang gue salut dari Deddy Corbuzier. Kita langsung lanjut ke yang ke 5 ya, aisyahhanifah.com. Dia ada di situsnya aisyahhanifah.com. Dan kalian bisa lihat ini juga cocok banget sebenarnya buat anak kecil, karena dia sesuai banget ya sama umurnya. Dia ada main Subway Surfer, yeay seru main bola. Nah yang seperti inilah yang seharusnya anak kecil tuh channelnya. Ada ngaji bersama, positif gitu loh. Alhamdulillah 50k subscriber katanya. Tapi gue yakin sebenarnya anak-anak kecil gini pasti channelnya tuh di ini sama orang dewasa juga ya, dibantu sama orang dewasa, nggak mungkin dia sendiri. Pasti ada bantuan juga dari orang dewasa gitu, dibimbing. Dan yang terakhir adalah Livia Niala, subscribernya 446.972. Dan kita bisa lihat isi channelnya tentang mainan anak-anak, terutama anak cewek ya. Ada pistol ayam mainan anak perempuan dan cowok katanya. Mermaid Tail, Funny Baby Cook Eating Chocolate, hijab tutorial, simple small child ya, seperti ini. Gue yakin ini channel juga dikelola sama orang dewasa, walaupun yang ngisi acaranya anak kecil. Ini cocok nih buat anak kecil. Dan kita bisa lihat view dia itu nomor 1 loh di Indonesia dengan 548 juta. Dan kalau kalian tahu, Edozel tuh kalau nggak salah 175 juta, hampir 180 aja ya. Seingat gua sih Edozel 180-an. Dan Livia Niala ini jauh di atas Edozel dengan view 548 juta. Selalu update mainan anak-anak, mainan bayi, mainan masak-masak, boneka bayi, dan video lucu lainnya. Oke, jadi kelihatan banget di sini sebenarnya Livia Niala, Aisyah Hanifah, Aska Corbuzier, dan Pharmacia Art Clip ini sepertinya sih dibimbing oleh orang tuanya ya. Jadi kelihatan kontennya dikelola oleh orang dewasa. Tapi kalau Yosafat Film Production sama Gaming Fit sepertinya dikelola sendiri, kelihatan juga. Gaming Fit kalian bisa lihat di deskripsinya dia ngomong anjing, jelas kalau ada orang tuanya dia nggak akan ngomong kayak gitu.
Yosafat juga ya dengan konten yang seperti ini dia pasti sendiri ya. Kayaknya kelihatan lah. Dan ini dari Chip Story Forum. Sedih melihat konten YouTuber cilik Indonesia yang kurang sesuai dengan umur by Sani Budi. Nah kalau gede cita-citanya mau jadi apa? YouTuber. Lah kenapa emang? YouTube lebih dari TV katanya. Kita lihat ini sebentar. Hai guys, namanya Semunama, ketemu lagi di channel gue youtube.com/Semunama. Dan gue bakal nunjukin video-video yang terbaik untuk kalian semua dari fans-fans gue. Gue akan menyebut fans-fans gue adalah Delion. Gue ngasal beatbox. Ngasal beatbox. Dek cari tontonan yang benar Dek katanya. Jadi kelihatan banget dia mengikuti Gazelle karena Laurentius Sando ya, karena kalian bisa lihat nama fansnya aja Delion, berarti dia pasti Gazelion sejati nih, kelihatan banget. Tapi menurut gua walaupun kalian masih anak kecil, tetap harus ada sisi kreatif, jangan ngikut-ngikutin orang lain. Contohnya tadi Eno Bening diikuti kan, Hey Sing Up, ya kalian harus punya intro sendiri lah, jangan ngikutin Eno Bening. Kemudian yang WhatsApp My Friends si Gaming Fit juga ya jangan ngikutin lah. Kalian bikin intro sendiri yang ciri khas kalian gitu, jadi diri sendiri. Dan ini juga katanya udah punya fans namanya Delion, ya itu pasti dari Gazelion ya. Ya fansnya gantilah namanya yang lebih, jangan ngikutin Laurentius Sando. Jadi tetap kalian walaupun anak kecil harus tetap punya sisi kreatif, jangan ngikutin orang lain. Itu menurut gua sih. Soalnya kalau lu punya ciri khas sendiri, lebih gampang diingat ya, dan lebih menunjukkan jati diri kalian gitu. Sani Budi bilang lagi, gue pengen jadi YouTuber supaya bisa bikin orang ketawa dan biar bisa dapat duit. Boom. Katanya anak ini benar-benar ngomong itu awal mula jadi YouTuber. Imam Joming namanya. Dia ini Fearless Production ya kalau nggak salah nama YouTube-nya, dan kelihatan terinspirasi dari Skinny Indonesian. Skinny Indonesian kan ada Fearless Intelligence segala macam. Dan dia katanya jadi YouTuber tuh biar bisa dapat duit. Ya namanya anak kecil masih polos sih. Kenapa ada Erik ini nggak mau buat video sesuai sama umur mereka ya? Padahal mereka bisa ngomongin soal hobi mereka, abis nonton film apa, baca komik apa, main game apa. Sedih juga sih gue baca description ini. Ini adalah tentang kehidupan saya menjadi YouTuber. Karena saya ingin menjadi YouTuber. Kenapa saya ingin menjadi YouTuber? Karena gue tertarik sama YouTube. Kata teman gue kalau YouTube bisa dapat duit. Kata orang tua juga YouTube bisa dapat duit. Jadi masih ngikutin kata orang gitu. Anak kecil masih belum bisa punya prinsip sendiri. Sebenarnya dapat duit ya emang sih dari YouTube bisa dapat duit, tapi itu kan bukan tujuan utama nge-YouTube. Apalagi lu masih kecil. Jadi lebih tugasnya ya belajar lah atau bantu orang tua gitu. Nge-YouTube ya buat hobi aja gitu, jangan mikir dapat duit sebenarnya sih. Ini kata gue lihat dari As FM-nya Kevin Anggara ya, kalian bisa lihat. Kevin Cok. Kok hal yang wajib untuk jadi YouTuber apa? Terus katanya kalau 1000 viewer dapat $1 itu dapatnya harus ada kontak dulu ya sama YouTube. Jawab kok, kata Naufan. Bikin konten video nggak juga, dunia YouTube itu nggak segampang teori yang lu baca di internet. CPM setiap video beda-beda. Kalau lu nge-YouTube dengan motivasi buat dapat uang, kata Kevin Anggara ya paling sebulan 2 bulan lu bikin konten lu pasti udah berhenti. Gue setuju sih sama Kevin Anggara, kalau motivasinya dapat uang, ya paling sebulan 2 bulan juga lu udah malas gitu. Lebih baik motivasinya untuk hobi atau untuk sharing, itu pasti lu bakal lebih semangat walaupun misalnya ternyata duitnya cuma dapat sekian dolar gitu. Ya dipakai beli gorengan juga habis gitu kan ya. Ibaratnya. Ya tapi tetap lu bikin nge-YouTube buat hobi aja, jangan buat mikirin duit lah, apalagi masih kecil. Fokusnya di belajar aja. Anak ini buat konten yang memang sesuai dengan umur dan hobi. Nah, ini dari luar negeri ya. YouTuber cilik yang sukses, dia juga selalu ngomongin hobi katanya. Nah ini juga ada Isla Powerpuff. Diawasi dan diarahkan. Ya itu dia, makanya YouTuber cilik tuh butuh pengawasan orang dewasa ya. Mulai dari kakak, orang tua. Jadi ya jangan dibiarkan bebas dengan konten mereka. Karena kita bisa tahu kalau di YouTube tuh orang lebih berani. Jadi ada yang ngomong-ngomong kasar juga banyak kan di YouTube, di komentar YouTube. Kebanyakan juga yang ngomong seperti itu mungkin anak kecil SD SMP gitu ya. Dan itu termasuk pembulian, bisa dibilang bully di internet dunia maya.
Dan anak kecil ini belum tentu sanggup untuk menerima hal itu. Karena itu pengawasan orang tua itu penting gitu loh. Kalau misalnya anak itu misalnya down, jadi sedih, jadi nggak semangat karena dibully di internet, nggak bisa tidur misalnya, ya itu efeknya nggak bagus gitu buat anak-anak. Jadi tetaplah harus ada pengawasan dari orang tua. Oke, mungkin segitu dulu dari gua, YouTuber Kepo. Jangan lupa untuk comment, like, share, dan subscribe channel gua, YouTuber Kepo. Always positive thinking. Ciao.